Wanita ini bernama In-e. Dia seorang mantan bodyguard dan hari itu dia baru saja dibebaskan atas sebuah kasus. In-e memiliki seorang adik bernama Yunhai, di mana sang adik memiliki keterbelakangan mental. Malam itu setelah sekian lama akhirnya mereka bisa kembali bersama. Di mana kemudian In-e memberikan sebuah jepitan rambut pada adiknya yang tentu saja membuat Yunhai bahagia. Saat mereka akan tidur, Yunhei tiba-tiba mengatakan bahwa dia ingin berhenti sekolah, tapi dia tak mau menjelaskan alasannya. In-e yang merasa sayang karena sebentar lagi Yunhei ujian akhir meminta adiknya untuk 싶지 membatalkan niatnya 않았어. tersebut. 내일 갈래. 학교는? Keesokan harinya, sepeninggal Yunhei ke sekolah, In-e menemukan sebuah kotak yang berisi high heels dan gaun berwarna merah, di mana ternyata hadiah tersebut merupakan pemberian Yunhei. Di sana, Yunhei menulis surat dan mengatakan bahwa dia sangat mencintai dan menyayangi In-e serta merindukannya selama 얘네랑 ini. 헤어지지 말고 얼마나 울었는지 모를 거야. Sementara itu, saat Yunhei di sekolah, disinilah terlihat bahwa ternyata alasan Yunhei ingin berhenti sekolah dikarenakan dia kerap kali menjadi bulan-bulanan teman sekelasnya. Hari itu, Yunhei dibawa paksa ke sebuah tempat karaoke. Di sana, mereka yang tak punya hati melucuti pakaian Yunhei dan merekamnya. Tak hanya itu, rekaman video Yunhei mereka berikan pada pacarnya, yang mana ternyata para jamet ini mengunduh video itu ke situs OpenBO. Di mana nantinya jika ada om-om yang ingin memakai jasa Yunhei, mereka akan datang bak pahlawan untuk memeras para pria hidung belang tersebut. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan uang lebih banyak dari memanfaatkan Yunhei. 이 근처 근방이니까 고장 나올 수 있다 그래. 알겠지? Di sisi lain, di rumahnya, In-e terlihat khawatir karena sang adik belum juga pulang. Dia berusaha mencari ke beberapa tempat yang mungkin dikunjungi sang adik. Tapi hingga pagi datang, sang adik belum juga pulang. Dengan memakai pakaian yang diberikan Yunhei, In-e memutuskan untuk datang ke sekolah Yunhei. Tapi ternyata sang adik tak masuk hari itu. Dia lalu menemui salah satu guru dan menanyakan keberadaan Yunhei. Tapi bukannya menjawab, sang guru justru memarahi In-e karena tak becus merawat adiknya dengan menyekolahkan Yunhei di sekolah 학교라도 umum. 데리러 오셨어야지. 그렇게 바쁘세요? 왜 일반 인문계로 집어넣으셨어요? Inai kecewa, perasaan sedih mulai merasuki jiwanya. Dia pergi dengan maksud melaporkan hal itu ke polisi. Tapi tiba-tiba salah satu murid yang mengaku temannya Yunhei datang menghampirinya. Dia kemudian menunjukkan rekaman video Yunhei yang sedang dibully. Betapa hancur perasaan Inhe melihat perlakuan tiga cewek di dalam video itu. Tak banyak bicara, Inhe mencari ketiga pelaku tersebut dan langsung menghajar mereka. Dia tak bisa menyembunyikan rasa marahnya atas apa yang telah mereka lakukan pada Yunhei, adik kesayangannya. Ketiga cewek ini kemudian menyebut komplotan pacar mereka yang ikut menyebarkan video Yunhei, di mana kemudian tanpa banyak bicara, Inhe menghajar mereka hingga tak berkutik. Disinilah kemudian dia menemukan fakta bahwa di malam mereka mengunggah video Yunhei, ada salah satu pria hidung belang bernama Sangman yang menyewa Yunhei. Para jamet ini yang bermaksud menjebak Sangman malam itu justru dikagetkan dengan kebrutalan Sangman. Dia yang merupakan seorang rentenir dengan nekat menusuk pahanya sendiri di depan para jamet itu yang membuat mereka ketakutan. Itulah kemudian mereka melarikan diri dan meninggalkan Yunhei bersama Sangman. 우리 잘못 없다고 그 새끼가 나쁜 놈이지. Setelah mendapatkan kartu nama Sangman, In-e mendatangi alamat tersebut. Tapi ternyata bukan Sangman yang ada di sana, melainkan anak buahnya. In-e pun langsung menghajarnya dan mencari informasi semua tentang Sangman. Setelah itu dengan santai, In-e mengambil kunci mobil mereka dan mulai mencari keberadaan Sangman. Dengan semua keahliannya, In-e akhirnya menemukan plat mobil Sangman dan mulai mengikutinya. Dia menghubungi Sangman dan menanyakan keberadaan sang adik. Akan tetapi Sangman tak mau memberitahu dan justru meminta uang tebusan. Tentu saja In-e semakin emosi. Dia menginjak gas dan menabrakkan mobilnya ke mobil Sangman. Dengan cepat In-e menghampiri Sangman dan menyetrumnya hingga tak sadarkan diri. Saat terbangun, Sangman terkejut mendapati In-e berada di belakang jok kursi sambil menjerat lehernya dengan tali.
Disinilah akhirnya Sangman mengakui bahwa dia sudah menjual Yunhei ke sebuah panti pijat plus-plus yang dikelola oleh bos Jung. In-e semakin marah dan memaksa Sangman untuk membawanya ke tempat itu. Akan tetapi di tengah perjalanan, Sangman dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke pembatas jalan, di mana maksudnya dia ingin melepaskan diri dari jeratan In-e. Namun ternyata In-e terlalu kuat untuknya. Saat mereka berkelahi, In-e berhasil mematahkan tangannya hingga membuat Sangman pingsan, dan kemudian In-e menaruhnya di dalam bagasi. In-e lalu menghubungi bos Jung menggunakan ponsel Sangman dan menyamar sebagai anak buahnya. Setelah mendapatkan alamatnya, In-e dengan cepat meluncur ke sana. Dia bertemu sekretaris bos Jung, dan ketika diperhatikan, sekretaris ini memakai penjepit rambut yang baru saja dia berikan kepada Yunhei. Tentu saja In-e naik pitam dan langsung mengambilnya dengan kasar. Setelah itu dia diantar menemui bos Jung. Di sini dengan santai bos Jung mengatakan bahwa dia sudah menjual Yunhei. Betapa semakin hancur hati In-e menerima kenyataan kalau adiknya sudah dijual sana-sini. Terlebih lagi, bos Jung tak mau memberitahu dengan siapa Yunhei dijual. Hal itu pun membuat In-e menghajar bos Jung tanpa ampun. Nah, melihat keberingasan In-e, sekretarisnya Jung kemudian bercerita bahwa malam saat Yunhei akan dijual, mereka memberi kesempatan padanya menghubungi saudaranya untuk membayar uang tebusan untuk dirinya. Akan tetapi saat menghubungi In-e, ternyata saat itu In-e tak ada di rumah. Dia sedang mencari Yunhei malam itu. Itulah kemudian Yunhei menghubungi sebuah supermarket yang dimiliki oleh seorang pria tua. Tapi saat sang sekretaris meminta uang tebusan untuk Yunhei, Pak tua tersebut menutup teleponnya. Dan tiba-tiba yang datang menebus Yunhei malam itu justru seorang pria tampan memakai setelan jas. Mendengar itu, In-e bergegas pergi menuju supermarket tersebut. Di sisi lain, Yunhei ternyata ditebus oleh seorang pria bernama Jungbu. Saat itu karena merasa lapar, dia meninggalkan Yunhei di dalam mobil. Kesempatan itu digunakan Yunhei untuk kabur. Tapi sayangnya saat bersembunyi di dalam bus, Jungwoo ternyata mengetahuinya dan segera menghentikan bus tersebut. Dia berpura-pura mengatakan bahwa dia adalah kakaknya Yunhei yang saat itu tengah menenangkan adiknya yang memiliki keterbelakangan mental. Tak lama kemudian dia mendapatkan telepon dari bosnya yang bernama Yongchun. Ternyata disinilah diketahui bahwa Yongchun-lah yang menyuruh Jungwoo untuk menebus Yunhei dan memintanya untuk segera membawa Yunhei kepadanya. 한두 시간쯤 있다 연락 주세요. Kembali ke In-e, di tengah perjalanan menuju supermarket, In-e menghentikan mobilnya. Teriakan Sangman membuatnya kesal. Maksud hati dia ingin kembali menutup mulut Sangman. Tapi ternyata Sangman justru semakin membuatnya marah dengan mengata-ngatai adiknya. Tak tinggal diam, In-e langsung mematahkan tangan Sangman dengan menghantamkannya menggunakan pintu bagasi. Dan tak hanya itu, In-e menabrakkan bagasi mobilnya beberapa kali ke tumpukan kayu dan meninggalkan Sangman begitu saja. In-e akhirnya sampai di supermarket. Dia bertemu dengan Pak tua yang mengira dirinya adalah anak buah Jungwoo. Disinilah kemudian terkuak fakta kalau ternyata Pak tua ini pernah melecehkan Yunhei. Tentu saja hal ini membuat In-e emosi, apalagi kemudian Pak tua menambahkan kalau kedua temannya yang merupakan fotografer dan pemilik bengkel juga ikut merasakan tubuh Yunhei. In-e pun tak lagi mampu menahan amarahnya. Dia menghajar Pak tua habis-habisan dan menjepit jari-jari si Pak tua ke pintu sampai putus. Dia juga langsung menemui si fotografer dan menghajarnya di sana. Hal yang sama juga dia lakukan pada si pemilik bengkel. Tanpa banyak bicara, In-e langsung menghujamkan palu besi ke tangan pria itu. Dan di sisa-sisa penderitaannya, si pemilik bengkel menyebut nama Yongchun. In-e terdiam di sana mengingat nama Yongchun. Ternyata kemudian di sini kita ketahui bahwa alasan In-e dipenjara adalah karena Yongchun. Jadi dulu saat si pemilik bengkel melecehkan Yunhei di dalam sebuah mobil, ternyata mobil itu milik Yongchun yang sedang diperbaiki.
Rupanya secara tak sengaja celana dalam Yunhei tertinggal di dalam mobil tersebut. Hal itu membuat Yongchun penasaran dan menanyakan hal itu pada pemilik bengkel. Itulah kemudian setelah mengetahui tentang Yunhei, dia ikut-ikutan memperkaosnya. Akan tetapi sayangnya Yunhei tak pernah mau memberitahu In-e tentang semua yang terjadi padanya. In-e yang penasaran dengan sikap aneh adiknya pun mulai membuntuti sang adik. Sepulang sekolah, dilihatnya sang adik dijemput oleh seseorang yang mengendarai mobil mewah, yang mana kemudian mobil itu menuju sebuah hotel. Di kamar hotel itulah Yunhei dicekoki obat oleh Yongchun yang hendak memperkaosnya. Untung saja kemudian In-e berhasil masuk dan langsung menghajar Yongchun. Di sana mereka berdua berkelahi, yang mana akhirnya In-e berhasil menancapkan obengnya ke mata Yongchun. Itulah yang menjadi penyebab dirinya masuk penjara. Dan karena hal inilah Yongchun juga memiliki dendam kesumat pada In-e dan Yunhei, di mana kemudian dia menugaskan Jungwoo untuk menghabisi mereka berdua. Hanya saja melihat kebersamaan In-e dan Yunhei membuat Jungwoo tak sampai hati. Dia berbohong dengan mengatakan kalau dia sudah menghabisi kedua kakak beradik itu. Tapi ternyata kebohongannya itu diketahui oleh Yongchun dan memberinya hukuman. Sekali lagi Yongchun memberinya kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya dengan ancaman akan menghabisi Jungwoo beserta seluruh keluarganya jika dia tidak menyelesaikan tugasnya. 어떻게 이 자리까지 기어올라왔는지 잘 알지. Kembali ke In-e, dia menghubungi Jungwoo dan menanyakan keberadaan adiknya. Jungwoo memberitahu bahwa adiknya aman bersamanya. Dia membuat kesepakatan pada In-e, di mana jika In-e berhasil menghabisi Yongchun, dia akan segera memulangkan Yunhei padanya. Tentu saja In-e menyepakatin hal tersebut karena dia juga memiliki dendam pribadi pada Yongchun. 찾으러 갈 때까지 잘 지키고 있어. In-e kemudian mendatangi rumah Yongchun. Dia sudah siap ingin menembaknya. Tapi Yongchun terbangun dan menghempaskan senjata In-e. Tak lama beberapa bodyguard Yongchun datang dan aksi pertarungan pun tak terelakkan. Setelah menjatuhkan anak buah Yongchun, In-e mengejar Yongchun yang berusaha kabur. Dia bahkan menembakkan timah panas ke lengan Yongchun. Tapi sayangnya Yongchun berhasil kabur dengan membuat mobil In-e terperosok. Setelah itu Yongchun menghubungi Jungwoo dan menyuruhnya menghabisi Yunhei. Dia juga meminta agar Jungwoo segera mengumpulkan anak buahnya yang lain untuk melindungi dirinya. Jungwoo lalu menghubungi In-e dan memberitahu tempat persembunyian Yongchun. Dia sudah terlalu muak dengan Yongchun dan berharap In-e mampu menghabisinya dan seluruh anak buahnya. 거기 계시면 애들 바로 보내겠습니다. Tapi sayangnya Yongchun sendiri sudah mengetahui hal itu dan segera menyuruh anak buahnya menangkap Jungwoo. Dia menghabisi Jungwoo dan menyembunyikan Yunhei. Di sisi lain, In-e mulai mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Yongchun. Malam itu, dia segera ke markas Yongchun yang dimana anak buah Yongchun sudah menunggunya di sana. In-e menabrakkan mobilnya ke arah mereka. Satu persatu dari mereka kemudian dia hajar tanpa ampun lagi. Meskipun kewalahan, pada akhirnya In-e mampu mengalahkan seluruh anak buah Yongchun. Dia juga berhasil menemukan keberadaan adiknya. Akan tetapi Yongchun yang bersembunyi langsung menyerang In-e. In-e yang merasa sangat lelah berusaha sekuat tenaga melawan Yongchun. Meskipun awalnya Yongchun merasa menang dengan menusukkan pisau ke In-e, tapi kemudian In-e kembali bangkit dan balik melawan Yongchun. Bayangan Yunhei membuat tenaganya kembali dan tanpa ampun menghajar Yongchun habis-habisan. Bahkan ketika Yongchun sudah hampir pingsan, In-e masih saja memberikan bogemnya ke wajah Yongchun. Dia mengeluarkan semua rasa marahnya setiap mengingat penderitaan yang dialami Yunhei, adiknya tersayang. Setelah semua perjuangannya, In-e akhirnya benar-benar berhasil menyelamatkan adiknya. Dengan penuh emosional, In-e pun memeluk Yunhei dengan senyuman yang melegakan. Dan film pun selesai.